Sosius, tahu nggak? Konflik itu nggak cuma nyebabin yang namanya chaos atau nyebabin yang namanya masalah, tapi konflik juga bisa menyebabkan keharmonisan. Hai Sosius, welcome to YouTube Community Institute, The House of Sociology. Yes, The House of Sociology. Di sini saya akan membawakan beberapa hal gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan bisa tahu di YouTube kita, Community Institute channel ini, kita akan membawakan beberapa hal tentang tokoh sosiologi, teori sosiologi, dan juga kita akan bawain isu atau fenomena sosial apa sih yang lagi hits gitu ya, yang paling banyak banget sampai viral di TikTok, di IG, di Twitter. Kita akan bahas semua dengan kajian-kajian sosiologis pastinya. Di sore hari ini bersama saya Nata Mahesa ya. Ini adalah situasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Nah, jadi di sini kita akan syuting gitu ya per episode ya. Saya juga sama teman-teman mahasiswa. Suaranya dong, suaranya. Ya, ada 1.500 orang. Nah, langsung aja. Kali ini kita akan ngebahas tentang yang namanya konflik, teman-teman. Nah, pasti kalian kalau dengar kata konflik itu biasanya apa sih? Kalau dengar kata konflik pasti berhubungan dengan apa? Keributan gitu, Mas. Keributan, bener. Terus ada masalah gitu kan ya. Nah, tapi kalian paham nggak? Ternyata konflik juga bisa mendatangkan keharmonisan loh. Bahkan konflik itu bisa menciptakan perdamaian. Gimana tuh, Mas? Nah, kita akan bahas sebentar lagi ya. Kita akan bahas teori dari salah satu tokoh sosiologi di perspektif modern atau kontemporer. Seru tuh. Nah, tadi udah saya jelasin teman-teman tentang konflik. Nah, jadi konflik itu tidak hanya mendatangkan, kalau kita tahu pasti masalah, chaos gitu ya. Tapi konflik di saat yang bersamaan itu bisa mendatangkan yang namanya keharmonisan, dan juga konflik bisa menyebabkan sesuatu yang tadinya tidak terstruktur itu menjadi terstruktur. Nah, kita akan bahas dari teori Lewis Althusser. Nah, sebelumnya teman-teman silahkan jangan lupa komen, share, like, and apa guys? Subscribe ya. Jadi konflik bisa menciptakan sebuah pembaharuan. Kita akan ambil isu, teman-teman. Kalau tadi saya sudah bilang, kenapa sih harus ada kelas sosial? Nah, kelas sosial ini sebenarnya memang diciptakan ya supaya ada sebuah keadaan chaos di mana kita bisa merefleksikan diri. Kita ambil contoh konkretnya. Sosius ngerasa nggak sih kalau di universitas atau di fakultas teman-teman nih, ya, di setiap fakultas itu kan pasti mengalami perbedaan. Contoh, gedung di FISIP sama gedung di Fakultas Kedokteran itu beda nggak? Beda, Mas. Nah, beda nih. Ini kata Mas Bro kameramennya nih, beda gitu. Nah, kenapa dia beda? Itu karena ada yang namanya kelas sosial di situ. Jadi merepresentasikan bahwa Fakultas Kedokteran itu memang harus dalam kelas sosial yang di atas FISIP, gitu ya. Ini kalau kita baru lihat gedung aja. Oke, sekarang kita tarik lagi. Bagaimana dengan mahasiswanya? Nah, kita tahu. Mungkin Sosius juga aware. Di universitas kalian masing-masing, pasti anak-anak FK itu rata-rata bawa mobil, bener gak? Bener banget Bener. tuh, Mas. Tapi di FISIP juga nggak kalah sih bawa mobil. Tapi bedanya ada berapa banyak gitu. Nah, itu yang menciptakan akhirnya ada kelas sosial. Nah, kelas sosial itu juga bisa melabeling teman-teman, melabeli gitu. Tapi apakah itu menjadi sebuah konflik? Ya bisa aja. Ketika memang kelas sosial tersebut, kelompok di dalam kelas sosial tersebut itu membuat sebuah framing gitu ya. Jadi kelas sosial sebenarnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika misalnya kelas sosial tersebut itu merendahkan kelas sosial lainnya. Nah, kalau misalnya nih nggak ada kelas sosial gimana? Tahu nggak, kameramen? Nggak tahu, Mas. Jelasin dong. Jadi kalau misalnya nggak ada kelas sosial, teman-teman, itu juga bahaya. Karena tidak ada sebuah diferensiasi gitu. Nah, kalau tidak ada diferensiasi, maka tidak ada yang namanya pembelajaran. Ya. Nanti saya akan kasih contoh konkretnya yang relate dengan hubungan Sosius. Nah. Nih,
selain itu kita bisa bilang bahwa kelas sosial itu menciptakan konflik, dan konflik itu bisa untuk menumbuhkan keharmonisan. Sekarang kita akan bahas tentang contohnya, Sosius. Contoh yang paling relate atau paling dekat sama anak-anak mahasiswa. Apa cuy kira-kira? Pacaran kali mas. Ah bener, konflik ketika kalian pacaran. Kalau misalnya, ya kalian nih yang cewek-cewek lagi nonton sekarang nih, lagi berantem sama pacarnya, karena pacarnya sering main Mobile Legends gitu ya. Ditinggal tuh, kalian dicuekin tuh. Ketika kalian akhirnya marah ke pacar kalian, ya, apakah langsung kalian putus? Belum tentu, ya kan? Gimana caranya? Yang pasti yang sudah-sudah adalah akhirnya ngobrol gitu kan ya, introspeksi diri masing-masing, evaluasi, ngobrol dari hati ke hati, ya kan? Nah, itu adalah salah satu alternatif untuk bisa menciptakan konflik untuk menjadi keharmonisan. Jadi setelah kalian tadi udah ngobrol, ya kan, udah tahu nih kira-kira harus gimana, udah punya komitmen masing-masing, sehingga hubungan pasti lanjut lagi nggak bro? Lanjut lagi mas. Lanjut lagi pasti. Nah itu adalah salah satu ya contoh konkretnya dalam berhubungan pacaran. Sekarang kita akan bahas ya lebih komprehensif dan lebih substantif lagi ya. Menurut Lewis A. Coser tentang teori konflik. Jadi sebenarnya teori konflik menurut Coser ini merupakan adopsi pemikiran dari George Simmel, teman-teman. Nah, dan menurut Coser, konflik yang terjadi di dalam masyarakat itu nggak semata-mata menunjukkan fungsi negatifnya aja, tapi juga ada fungsi positifnya, Sosius. Nih, kalau tadi udah saya kasih contoh kan, fungsi positifnya kalau ketika tadi ada konflik pacaran, oh akhirnya bisa saling mengertiin gitu kan ya, komunikasinya lebih baik lagi, bisa punya jamnya, kapan main Mobile Legends, kapan nemenin ceweknya gitu kan. Nah itu adalah fungsinya. Dan bagi Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dasar, dan nggak perlu kalian untuk hindari keberadaannya, teman-teman. Ya, karena konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Nah, jadi menurut Coser nih, proses konflik itu berhubungan dengan bentuk-bentuk alternatif seperti kerjasama, tadi juga ada evaluasi, kemudian juga Sosius, dengan adanya konflik kalian bisa lebih memahami apa maunya, apa maksudnya gitu ya, sehingga terciptalah sebuah integrasi. Selain itu, menurut Lewis A. Coser, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa konflik dibagi menjadi dua, teman-teman. Realistis dan non-realistis. Nih, sobat kameramen ngerti nggak konflik realistis sama non-realistis bedanya apa cuy? Nggak ngerti mas. Ya elah, makanya lu jangan main TikTok mulu. Aduh. Jelasin dong mas. Jadi gini, konflik realistis itu misalnya dalam hubungan pacaran nih, ya kan? Katakanlah ada yang namanya Freddy. Freddy pacarnya namanya adalah Angel, gitu ya. Nah, jadi Angel nih cemburu nih karena Freddy nyuekin mulu, ya. Freddy kebanyakan waktu sama teman-temannya, gitu kan? Nah itu adalah konflik realistis. Karena apa? Karena terjadi antara Freddy sama Angel, ya. Akan menjadi tidak realistis atau non realistis ketika apa? Ketika nyelesain konflik itu adalah pihak ketiga, gitu. Jadi kalau misalnya konflik itu diselesaikan secara bersama-sama tanpa melibatkan pihak lain, itu masih menjadi konflik yang realistis. Paham nggak cuy? Cuy? Paham mas. Elah. Tapi kalau misalnya konflik itu diselesaikan oleh pihak ketiga, maka menjadi non realistis. Karena apa? Karena tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi contoh, yang nyelesain konfliknya Freddy sama Angel adalah temennya namanya Dwiki. Nah, karena Dwiki lebih tahu Angel, nah, itu bahaya tuh, kayak gitu-gitu kan. Bisa ada konflik lanjutan nanti, ya nggak? Nah, jadi fungsi positif konflik menurut Lewis A. Coser, konflik merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan bahkan mempertegas sistem sosial yang ada, gitu. Jadi memang Coser mengakui nih, ya, bahwa konflik itu bersifat fungsional, itu baik, dan bersifat disfungsional, ya, bagi setiap hubungan dan struktur sistem sosial sebagai suatu keseluruhan, gitu cuy. Ada pertanyaan nggak? Ini udah kayak kuliah ya.
kuliah di suasana hutan. Jadi teman-teman, yang paling penting adalah selama konflik tidak menyinggung tema inti, ya perhatikan. Jadi poinnya Lewis Althusser adalah selama konflik tidak menyinggung tema inti, maka tetaplah untuk bisa menjaga sebuah keharmonisan, gitu ya. Contoh tema inti itu apa, Mas? Misalnya tadi Freddy sama Angel lagi berantem nih. Ternyata Freddy bawa nama orang tuanya Angel gitu berantemnya. Nah itu nggak boleh. Jadi di setiap institusi atau di setiap kelompok atau di setiap individu itu pasti ada tema inti tersendiri gitu ya. Contoh kalau kita ngomong misalnya individu tadi antara Freddy sama Angel, ya. Angel nggak seneng nih kalau misalnya lagi berantem Freddy ngebahas tentang apa aja yang sudah Freddy beliin buat Angel. Nah itu udah tema inti tuh, karena sudah mempunyai landasan tentang komitmen masing-masing gitu. Jadi sudah ada yang namanya pride, teman-teman, ya, dimana itu adalah sebuah apa bahasanya, harga diri gitu ya. Ya kalau kita konteksnya tadi adalah pacaran. Jadi selama tidak menyinggung tema inti, ya, konflik itu justru bisa menciptakan keharmonisan dan menciptakan kedewasaan. Oke Sosius, jadi sekarang kalian udah paham ya, konflik menurut Lewis Althusser itu bisa menjadi sebuah cara atau alat untuk mempersatukan, mendewasakan, dan menciptakan sebuah keharmonisan. Nah, buat teman-teman yang kepo, kira-kira referensi dari mana ya? Nanti silahkan langsung aja ya, klik link di bawah ini, akan ada buku yang bisa langsung kalian baca ya. Di situ bagaimana kalian bisa untuk mengetahui gitu ya, pendapat secara lebih substansinya dan komprehensifnya dari Lewis Althusser. Oke, sekian itu aja. Nata Mahesa pamit, kameramen juga pamit. 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 See you on the next video. Bye.